Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Afrina Lucia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pati Angkatan 1 Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas jurnal pembelajaran atau learning journal mengenai isu kontemporer dan langkah penyelesaian masalah. Macam-macam isu kontemporer terdiri dari beberapa, ada 5. Yang pertama contohnya korupsi, yang kedua ada masalah nafsa, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundry atau pencucian uang, dan yang kelima proxy war. Contoh isu kontemporer saat ini mengenai seputar pandemi COVID-19. Yang pertama, informasi hoak COVID-19 yang tersebar melalui media sosial. Contohnya, air kelapa bisa menetralisir kandungan vaksin. Yang kedua, isu jika tidak mau vaksin akan dibawa pergi dengan ambulan rumah sakit. Isu yang ketiga, isu pihak rumah sakit mengcovidkan pasien. Dan contoh dari di luar isu, terdapat masalah terkini yaitu pembagian sembako untuk COVID-19 tidak merata. Ini adalah dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik, yaitu cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer. Nah, dan ini mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data. Yang kedua adalah hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau suatu kelompok umum. Yang ketiga adalah hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Dan biasanya jika orang yang tidak tahu mengenai suatu hal secara pasti, maka dia hanya akan memahami isinya tersebut dan ditelan mentah-mentah oleh si pembacanya. Ini adalah dampak langsung dari isu-isu publik kontemporer. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, kita biasanya gagal mengenali masalah. Yang kedua, salah mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, perlu pendekatan terstruktur atau pendekatan sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, tingkat kompleksitas berbeda. Tingkat permasalahan organisasi memungkinkan berbeda tergantung tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu merupakan tahapan di mana masalah secara jelas didefinisikan agar dapat dibedakan secara jelas antara masalah dan bukan masalah. Hasil identifikasi permasalahan bisa melalui 4W dan 1H. What, when, where, who, and how. Yang kedua, identifikasi masalah dengan menggunakan SWOT. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ada faktor eksternal dan internal. Ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian analisis USG, yaitu terdiri dari urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Di sini bisa dilihat ada beberapa permasalahan dan nanti untuk bisa diskor dalam U, S, dan G nanti diurutkan total skornya. Yang tertinggi adalah urutan prioritas yang pertama, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Menemukan akar masalah atau root cause analysis di sini dirancang untuk mengidentifikasi asal mula masalah menggunakan serangkaian langkah tertentu sehingga mendorong Anda untuk menggali lebih dalam pada setiap tingkat sebab dan akibat. Nah, ini bisa dilihat fishbone-nya, diagram. Kita bisa lihat ada misalkan contohnya ini, kita bisa merunut masalah, tiap masalahnya kita buat ini fishbone-nya atau akar permasalahannya masing-masing. Bisa terdiri faktor mesin, faktor kegawatan, faktor material, atau dari segi metodenya. Terima kasih penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.